Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran PMSM, Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor. Halo Bro dan Sis kelas 12 TBSM, saya doakan semoga tetap sehat selalu dan selalu dikaruniakan kemudahan dalam setiap urusan kita. Baik Bro dan Sis, untuk mengawali kegiatan belajar kita di kesempatan yang baik ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dikaruniakan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Oke Bro dan Sis, pada kesempatan yang baik ini nanti kita akan belajar tentang identifikasi kerusakan mesin sepeda motor, khususnya di kompetensi transmisi otomatis atau CVT ya. Di bagian CVT nanti kita akan kaji komponennya dan bagian-bagian komponen yang sering mengalami kerusakan, atau nanti kita identifikasi beberapa komponen CVT yang ini ya, yang bisa rusak atau kemungkinan rusak disebabkan oleh beberapa faktor ya, atau yang lainnya. Oke Bro dan Sis, yang pertama kita nanti akan membahas tentang V-bel ya, tentang V-bel. Kita tulis dulu V-bel ya. Nah, kalian jangan salah dalam menyebutnya ya. Untuk V-bel adalah bentuknya seperti ini ya. Ini V-bel ya. V-bel pada CVT sepeda motor ya, V-bel. Jangan salah menyebutnya, yaitu menjadi fan bel. Kalau fan bel itu letaknya di unit mobil, artinya apa? Artinya sabuk kipas atau tali kipas. Sedangkan di sepeda motor pada sistem CVT yang betul adalah V-bel ya. Ini sabuk yang berbentuk seperti huruf V. Nah, ini ya, seperti huruf V. Nah, untuk item kerusakan pada V-bel itu yang pertama biasanya ini. Nah, lebar dari V-bel ya, ini ya, lebar dari V-bel itu biasanya berkurang. Kemudian di sini itu retak ya, di gerigi-gerigi V-nya ini retak. Nah, kemudian untuk benangnya yang ini ya, saya fokuskan, oke. Nah, yang ini biasanya itu sudah apa ya, keluar dari anyamannya. Ini udah beberapa nah ini, nah contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini atau bahasa Jawanya itu pating beradul ya. Ini biasanya udah pating beradul. Nah, kemudian tadi retak. Nah, tadi ini kemudian diameternya atau lebarnya sudah berkurang. Itu untuk beberapa item kerusakan pada V-bel. Nah, kita lanjutkan ke komponen yang selanjutnya ya. Oke. Bel tadi sudah, kita ganti kertas lagi ya. Yang selanjutnya ada puli tetap ya. Ada puli tetap depan ya. Puli tetap depan. Ntar saya ambil komponennya ya. Puli tetap depan, mana komponennya? Oke, nah ini. Nah, ini ada puli tetap bagian depan ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada sirip-siripnya atau semacam kipas itu ya, untuk membantu pendinginan ya. Untuk item kerusakan pada puli tetap CVT depan ini biasanya ini adalah luka atau lecet ya. Nah, biasanya ini juga geriginya ini sudah tidak presisi, artinya bisa aus ya, aus. Nah, selain itu pada puli tetap, nah biasanya itu ada yang permukaan puli tetapnya itu bergelombang. Nah, bagaimana kita bisa melihat bergelombang atau tidaknya? Kita bisa menggunakan
sebuah mistar atau yang alat benda yang lurus. Nah, kita seperti ini. Bentar, saya autofokuskan. Oke. Nah, misalkan ada celah atau ada beberapa keausan atau bergelombang, dia di sini nanti akan terlihat secara jelas. Nah, kalau yang ini kan kebetulan masih bagus ya. Nah, kebetulan masih bagus ya. Nah, kita lanjutkan di puli bergerak depan. Nah, puli bergerak depan mana? Bentar. Puli bergerak depan dan roller. Bentar. Saya tulis dulu ya biar paham. Oke, puli bergerak. Nah, puli bergerak depan dan roller. Oke ya, dan roller. Oke. Nah, kita bahas yang kecil dulu atau yang besar dulu. Nah, kalau saya cenderung yang lebih kecil dulu ya. Nah, kita yang kecil itu ada roller ya. Ini roller. Oke. Nah, roller pada umumnya itu jumlahnya ada yang jumlahnya umumnya 6 ya. Satu lagi mana? Oh ya ini. Nah, ini jumlahnya 6. Nah, ini roller. Nah, jangan salah menyebutnya. Ada yang menyebut ini roller, ada yang ya lain lah. Pokoknya yang betul adalah roller pakai R ya. Roller. Nah, oke. Nah, untuk poin kerusakannya biasanya itu kalau dipegang seperti ini, digenggam, kemudian kita kocok-kocok itu dia bunyi atau kocok ya, suaranya bunyi. Itu menandakan roller ini sudah aus dalamnya. Selain itu, pada permukaan roller ini dia biasanya sudah aus atau diameter luarnya itu mengecil ya karena pemakaian ya, itu kerusakannya seperti itu. Nah, kemudian di puli bergerak bagian depan ini ya, ini biasanya disebut rumah roller oleh teman-teman mekanik, itu biasanya disebut rumah roller. Nah, untuk kerusakan yang pertama, nah di lubang as ini, lubang pen ini, as dan pen ini biasanya dia sudah melebihi batas. Bentar, saya ambilkan pennya ya. Oke, saya kembali lagi ya. Ini biasanya kerusakan yang pertama pada puli bergerak ya. Ini biasanya ketika dimasukkan as ini dia ada celah di sini. Artinya di sini biasanya akan ada oblak atau aus ya. Nah, tapi ini kondisinya masih bagus ya. Nah, yang selanjutnya kerusakannya biasanya ada di sini juga. Ada di rumah roller ya. Ini rumah roller ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini biasanya juga mengalami keausan. Misal kita taruh di sini, dia tuh malah cenderung cekung. Artinya ini malah semakin bukan terdorong ya, akan semakin ke dalam karena aus. Nah, tapi kalau yang ini kebetulan posisi ya masih bagus ya, masih bisa digunakan. Yang selanjutnya sama seperti yang puli tetap tadi. Nah, untuk permukaan puli bergerak bagian depan ini biasanya dia tergores, kemudian permukaannya bergelombang. Kita cek. Oke, kalau ini kebetulan masih ini ya, masih bagus ya karena nggak ada celah apapun dan ini nggak ada bergelombang dari sini ya permukaannya. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang berikutnya. Oke, kita ambil, nah ini ya. Kita yang selanjutnya ada rumah kopling ya. Rumah kopling di bagian puli. Bentar. Sebelum rumah kopling bagian depan kita habiskan dulu ya. Bentar, oh ya ini masih ada satu lagi yang bagian puli depan. Oke, maaf ya saya lupa ya. Nah ini, bagian depan itu ada cam dan slider. Nah, cam dan slider. Nah, slider, oke ya. Nah, untuk cam ini biasanya jarang sekali mengalami kerusakannya ya.
Paling kendalanya biasanya gini, di sini tuh kadang ada beberapa kerak, atau kotoran, akibatnya ini ketika berputar itu tidak lancar, tapi itu jarang sekali. Biasanya yang sangat sering adalah ini yang namanya slider. Nah, ini jumlahnya rata-rata ada 3 ya. Nah, mungkin kalau di luar negeri karena luar biasa mungkin jumlahnya lebih dari 3. Nah, untuk slider ini kerusakannya biasanya dia kadang ada yang pecah karena ini bentuknya terbuat dari atom. Kemudian di sini juga mengalami keausan ya. Nah, keausan ini pada alurnya ini mengalami keausan. Kemudian untuk U-nya ini ya, U-nya ini biasanya juga mengalami keausan. Nah, itu untuk kerusakan di bagian slider. Oke, yang bagian depan sudah ya. Kemudian yang bagian belakang atau yang bagian puli belakang kita tadi sebutkan rumah kopling. Oke, rumah kopling. Rumah kopling. Oke. Aduh, ini rumah koplingnya udah berkarat ya, bro dan sis, karena apa ya? Karena masa pandemi seperti ini jadi jarang digunakan untuk praktikum. Oke, nah ini yang namanya rumah kopling. Lah ini contoh nyata kerusakan ini ya, bukan kerusakan tapi ini kotoran yang tetap mengganggu bagi mekanik, itu mengganggu karena ketika nanti bekerja dia akan menghamburkan kotoran ini. Nah, ini karatan ya, ini karatan. Oke, yang selanjutnya, nah biasanya di sini ya, di gerigi dalam ini biasanya juga mengalami keausan atau kadang ada yang bahasa Jawanya itu sempil atau retak ya. Nah, yang selanjutnya di sini biasanya sudah termakan untuk bagian dalam. Pada bagian rumah kopling itu diameter dalamnya itu malah melebar karena sudah termakan atau aus ya. Tuh. Selanjutnya kita ke bagian ini ya, bagian torque cam atau puli tetap dan puli bergerak ya, torque cam. Oke. Kita tulis ya, torque cam. Huruf T O R Q cam. Nah, satu unit ini adalah torque cam nih ya. Ini satu unit torque cam ya. Ini ada bantalannya. Nah, kita bedakan ada 2 bagian ya. Yang bagian ini, yang bagian saya sebut yang bagian atas saja ya, ini ya. Ini puli bergerak ya, ini kan bisa maju ya, bisa bergerak ya. Yang ini ya, ini puli bergerak. Kemudian yang di tangan kiri saya ada puli tetap ya, puli tetap. Untuk kerusakannya biasanya ada di dalam bawah sini yang pertama. Biasanya itu silnya udah aus, akibatnya pelumas atau gemuk itu biasanya malah ini merembes, akibatnya di sini biasanya kotor, kemudian becek-becek seperti hujan itu ya. Nih, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya di sini biasanya ini yang sering terjadi itu ini. Nah, untuk ulir pada torque cam ini, ulir mur ya, ulir baut untuk di mur ya, itu biasanya itu pada ini aus, akibatnya pemasangan yang ini yang kurang betul, mungkin tergesa-gesa atau ada beberapa kotoran, kemudian di mur saja malah ini biasanya ini aus atau bahasanya itu biasanya londot. Oke ya, kita lanjutkan. Di bagian selanjutnya ada pegas ya, ada pegas. Kita lanjutkan. Pegas. Nah, ini pegas atau pir ya. Nah, ini kotor sekali, karaten ya. Nah, ini pegas. Kalau untuk kerusakannya biasanya malah ada yang ini lemah sekali, jadi enggak kaku seperti ini, malah lemah. Artinya apa? Lentur ya, lentur. Kemudian dia juga kadang ada yang patah karena mungkin usia pemakaian ya. Nah, karena mungkin terjadi karatan, kemudian lama-lamaan akan ini ada yang patah. Itu untuk item kerusakan pada pegas atau per. Ya.
kita lanjutkan. Yang terakhir di bagian poli belakang ya, ini ada satu set kampas ya, satu set kampas kopling ya, satu set kampas kopling ya. Oke, satu set kampas kopling kita tulis dulu kanvas kopling atau kanvas CVT. Oke, nah di bagian satu set kanvas kopling ini ya, saya jelaskan untuk kanvasnya ada di sini ya, ini 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada plat ya, ada plat atau plat skaler ya. Nah, kemudian untuk kerusakannya biasanya ini yang pertama ya kita sebutkan, ini kanvasnya aus ya, ini kanvasnya aus atau berkurang akibat pemakaian. Kemudian di plat, bagian plat ini biasanya ada yang bengkong akibat mungkin pernah dilepas atau mungkin karena oblak di bagian bos yang dalam itu akibatnya ini bengkong, tidak rata kembali. Yang selanjutnya ada, nah ini, nah di dalam sini, nah kebetulan ini belum saya lepas ya, nggak apa-apa ya. Nah di dalam sini itu ada bos karetnya ya, biasanya bos karetnya itu mengalami keausan, akibatnya ini oblak, kemudian dapat menyebabkan plat yang ini bengkong. Kalau bengkong karena sudah tidak sepan, nanti biasanya ini bunyi pada CVT itu akan bunyi ketika dinyalakan ya. Nah, oke. Nah, oke bro dan sis, mungkin itu yang bisa kita pelajari dulu ya terkait komponen-komponen pada CVT dan bagian-bagian yang biasanya mungkin mengalami kerusakan. Oke ya. Kemudian apabila dari kalian ada beberapa permasalahan atau mau diskusi, nanti silahkan kalian diskusi di Smart Learning ya. Smart Learning. Nah, Smart Learning ini kurang oke. Smart Learning atau WA grup Mapel PMSM. Oke ya, dan jangan lupa saya ingatkan ketika kalian nanti membuka materi CVT ini di Smart Learning, saya ingatkan wajib untuk mengisi absensi materi atau daftar hadir pada pertemuan kita. Oke ya. Itu dulu yang bisa kita pelajari bersama. Apabila ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan secara bertahap dan secara berkelanjutan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smiksaka smart.